Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Envalme Studio. Kali ini Kusma akan ngajarin cara bikin chalk text effect. Jadi ada efek kapurnya gitu ya, dia ketulis pakai kapur. Nah yuk kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama-tama seperti biasa kita bikin new composition dulu. New composition 1920 1080 10 detik, oke. Terus kita siapin warna. Kalian bisa bikin untuk satu warna aja kapurnya. Kalau di sini Kusma akan ngajarin juga ntar cara bikin warna-warni ya. Nah untuk pertama-tama kita siapin aja kalau mau warna-warni, tapi ini Kusma ajarin untuk yang satu warna dulu ya. Kita siapin juga kalau mau pakai background papan tulis, ini Kusma masukin backgroundnya. Terus kecilin, tekan S untuk dikecilin background papan tulisnya, kira-kira segini aja. Terus kita bikin teks kita, karakter, kita bikin dia jadi warna putih ya. Putih. Kita ke teks tool, kita tulis teks kita. Terus kita ke teks, kita tekan S untuk gedein scale-nya. Kita gedein. Terus kita bikin anchor point-nya ke tengah. Kita ke pen behind tool, kita klik tekan Ctrl, klik 2 kali pen behind tool, kita ke align, kita ketengahin, kalian bisa gedein lagi. Dah. Kita pre-compose layer text kita, klik kanan pre-compose. Oke. Nah, kita kembali ke komposisi utama. Di layer pre-compose ini pastiin kepilih ya. Kita ke bagian atas sini ada layer, terus kita auto trace. Nah di auto trace pastiin dia apply to new layernya ini nggak di checklist ya. Kita oke. Tungguin, nah dia ntar ke auto trace sendiri. Kita ke composition yang ada teks kita matiin visibilitasnya. Jadi pas kita kembali ke layer utama, udah tinggal garisnya aja. Nah yang kita butuh garisnya ini, yang udah di tracing sama auto trace. Jadi udah jadi outline-nya gitu. Nah di layer pre-compose ini kita tambahin efek stroke yang di generate. Kita klik 2 kali, kita checklist all mask-nya, all mask supaya semuanya kepilih ya, supaya semuanya ikut. Terus kita checklist juga kalau belum stroke sequentially-nya. Terus kita bikin brush size-nya ini 5. Brush hardness-nya itu 84%. Opacity-nya 70%. Spacing-nya 20%. Terus kita animasiin, kita tekan stopwatch di detik 0 nih, yang N. Kita bikin dia jadi 0%. Kita klik stopwatch-nya untuk dianimasi. Nah, terus kita ke detik 7. Ini detik 7, kan shift biar pas. Kita bikin dia jadi 100% lagi. Nah. Terus kita tambahin efek roughen edges. Pastiin kepilih ya layernya, kita masukin roughen edges. Kita bikin edge type-nya ini jadi rusty. Kalian bisa perbesar biar kelihatan efeknya. Terus kita bikin bordernya ini 15. Edge sharpness-nya ini jadi 7. Kita bikin scale-nya 12. Complexity-nya 5. Nah, jadi kayak bentukan garisan kapur ya. Udah mulai kelihatan. Nah, kita duplikat efek roughen edges-nya, Ctrl D. Yang kedua ini roughen edges-nya, kita bikin edge type-nya ini jadi spiky. Nah, jadi spiky. Nah, kita bikin bordernya ini 8. Kecil aja, jangan terlalu besar. Edge sharpness-nya ini juga kita kecilin jadi 4,5.
Terus kita tetap bikin scale-nya 12 ya, biar sama. Nah, ini kita namain, tekan enter untuk namain jadi stroke. Nah, kita duplikat pre-compose teks kita ini yang stroke, terus kita namain lagi jadi fill untuk yang kedua. Enter. Nah, di yang kedua kita mau bikin dia jadi fill ya. Jadi kita hapus efek stroke-nya, kita delete. Nah, terus di efek roughen edges yang pertama, kita bikin edge sharpness-nya ini jadi 8. Nah, terus yang roughen edges 2, kita bikin edge type-nya ini jadi roughen. Bordernya 7. Terus kita bikin edge sharpness-nya ini 5. Tambahin dikit aja buat fill-nya nanti. Scale-nya tetap 12 ya, biar sama. Nah, terus kita masukin efek scribble. Kita taruhnya di atas efek roughen edges yang kedua, jadi dia di tengah-tengah efek scribble-nya ya. Efek scribble-nya di tengah-tengah. Kita bikin scribble-nya ini all mask. Udah mulai keisi. Kita bikin opacity-nya ini jangan 100%, 80% aja, biar dia kelihatan kayak ada yang bagian gak ratanya itu ya. Angle-nya 0 kali 45 derajat. Terus kita bikin stroke width-nya 1,5 aja. 1,5 jadi lebih tipis ya, lebih tipis. Terus kita cek checklist fill path sequentially-nya kalau belum. Bikin wigglesnya ini juga 0 karena kita nggak berniat dia bergerak-gerak banget ya. Nah, kita animasiin sama seperti tadi, kita ke detik 0, kita bikin n-nya ini 0%. Kita tekan stopwatch-nya. Nah, kita ke detik 7. Kan shift to ratain, kita bikin n-nya ini 100%. Nah, di yang stroke ini kita tekan T untuk keluarin opacity. Kita bikin opacity-nya ini jadi 85% aja. Nah, ini kalau kalian mau satu warna doang, ini udah jadi nih. Udah selesai. Jadi kalau kalian preview, kalian play, ini untuk satu warna ya, dia udah jadi nih. Udah kebikin tulisan kapurnya ya. Infame. Nah, selanjutnya Kusma akan ajarin cara bikin mereka jadi berbeda warna per huruf ya. Nah, jadi kita bisa stop dulu. Kita bisa ke rada akhir. Caranya adalah kita coba dari huruf pertama dulu ya. Kita ke stroke. Nah, di stroke ini tadi kan kita checklist all mask-nya ya. Nah, all mask-nya ini kita bisa unchecklist. Jadi mask 1 aja. Jadi dia akan ngerjain yang huruf pertama aja. Begitu pula untuk fill-nya juga di scribble kita bikin dia single mask. Nah, kita bikin dia mask 1. Jadi kelihatan yang keisi cuman si huruf pertama. Nah, karena kita per huruf, kita bisa tekan untuk keluarin keyframe kita. Keyframe yang tadi nih, yang scribble sama yang stroke-nya, kalian bisa majuin sampai ke detik ya frame 1.15. Kita majuin, tekan shift biar pas. Sama ini kita majuin juga, tekan biar pas. Dah, kita tutup lagi. Ini akan berlanjut sama untuk huruf kedua dan seterusnya. Jadi kalau ke huruf kedua, ini kita duplikat, Ctrl D. Nah, yang tekan Ctrl untuk klik pilih keduanya. Nah, kalian bisa mundurin ke detik 1.15. Nah, yang di stroke sama, kita bikin path-nya ini tapi mask 2. Nah, di fill 2 bikinnya dia jadi mask kedua. Jadi kalau kalian lihat dia akan langsung yang kedua baru keisi. Cara ubah warnanya
Kalian bisa ke yang pertama dulu. Di sini di stroke ada color, kita pilih warna yang pertama, kita pilih warna biru, Ctrl copy. Kita ke stroke, masukin warnanya. Begitu juga dengan fill-nya, kita ke scribble, colornya kita Ctrl paste. Jadi warnanya udah berubah. Nah, sekarang di yang warna kedua juga kita mau bikin dia jadi warnanya kuning ya. Ctrl copy. Kita ke scribble, color, Ctrl paste. Nah, kita ke stroke juga, kita bikin colornya jadi kuning. Nah, kalau untuk kayak huruf A ini dia meshnya ada dua. Jadi keduanya mesti dibikin. Jadi contohnya gini. Kita pilih tadi yang layer keduanya, kita kontrol duplikat keduanya. Ini yang ketiga ya. Kita mundurin jadi ke detik 3 nih, frame 3, mundurin. Nah, sama seperti tadi, kita ke stroke 3, kita bikin meshnya mesh 3, di fill 3 pun juga meshnya jadi yang ketiga. Nah, di detik yang ketiga ini kan yang bagian besarnya, jadi kita masih sama kayak yang sebelumnya, kita masih masukin warnanya nih yang pink. Ctrl copy. Nah, masukin warnanya, Ctrl paste. Sini juga colornya Ctrl paste. Oke. Nah, cuman kita mau tengah-tengahnya itu dia berlubang seperti huruf A pada umumnya ya, ada lubang segitiganya itu ya. Nah, terus kita duplikat aja ini yang stroke 3 mau fill 3, Ctrl D. Nah, ini nggak usah kita majuin timelinenya. Jangan lupa yang di stroke keempat ini kita ubah lagi pathnya jadi mesh keempat. Warnanya biarin aja karena kan dia sama ya warnanya, mesh keempat. Nah, terus di fill yang ketiga ini yang mesh 3 yang A besar ini, kalian bisa bikin track matte-nya jadi alpha inverted matte kayak yang segitiganya, biar segitiganya berlubang kayak gini. Nah, yang seterusnya prosesnya sama, duplikat, dimundurin, terus timelinenya, terus diubah warnanya, terus diubah meshnya ya, mesh keberapa gitu. Ini Kus mau percepat ya. Nah, ini udah jadi ya warna-warnanya. Kalian bisa panjangin lagi compositionnya biar hasil akhirnya lebih kelihatan ya. Composition settings, kalian bisa bikin mereka jadi 15 detik. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin satu-satu. Ini juga dipercepat aja. Kalian bisa klik kanan, time, enable time remapping. Kalian bisa panjangin. Tuh. Jadi kalau kita preview, kita play, tekan spasi. Nah, mereka udah jadi satu-satu. Terus warnanya beda-beda. Nah, tutorial kali ini udah kelar. Jangan lupa subscribe ke channel Enfalme Studio ya.